Bu, saya mau satu roti kukus. Teman, kamu sudah mau melahirkan, ya? Roti kukus itu ada nutrisinya apa? Bu, saya cuma mau satu roti kukus. Satu roti kukus Rp600. Teman, kartumu tidak ada saldonya. Masa sih? Kartuku jelas-jelas ada uangnya. Dia itu Lintang yang hamil di sekolah ini, kan? Perutnya sudah segini besarnya. Roti kukus Rp600 aja nggak bisa beli. Ayah anaknya siapa? Ya. Hello, Mac. APA Mac Yang. Transfer uang di kartuku? Kamu ini cewek, ngapain bawa uang banyak-banyak? Mak yang jagain buat kamu. Mac, ini baju apa yang Mak pilihkan? Biar aku, jelek banget, aku nggak suka. Nggak suka nggak apa-apa. NIH. Ambil, beli lagi. Mac, itu uang buat aku melahirkan. Aku sebentar lagi mau melahirkan. Tolong transfer uangnya ke aku. Melahirkan nggak perlu uang. Kamu cari tempat, lahirin aja. Mac, Lintang, bapakmu mati muda. Aku sudah lama nikah lagi. Jangan telepon aku lagi. Euro tahu nanti dia nggak senang. Mac, aku mohon, kembalikan uangku. Ah, Tang-tang, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu mau melahirkan di asrama putri? aku. Heratku. Perutku sakit sekali. Tang-tang, ayah bayinya di mana? Cepat hubungi dia. Akan kami antar ke rumah sakit. Ayah bayinya? Dokter, nenekku kenapa? Pasien punya penyakit jantung, perlu operasi jantung. Cepat kumpulkan uang. Butuh berapa? 500.000. 500.000? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Ayah baru meninggal. Ibu langsung menikah lagi. Sejak kecil aku dibuang di desa. Hidup bersama nenek. Ibu pasti tidak akan peduli dengan nenek. Aku harus selamatkan nenek. Dokter. Dokter, aku mohon. Aku mohon. Tolong selamatkan nenekku. Biaya operasinya, aku akan segera kumpulkan. Tolong operasi dulu. Nona, rumah sakit punya aturannya sendiri. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat bangun. Nak, biaya operasi nenekmu, bisa kubantu. Tapi kamu harus menikahi cucuku. Menikahi cucumu? Cucuku dalam keadaan vegetatif. Aku mau kamu, menjadi pengantin kilat cucuku. Pengantin kilat? Nona. Ini cucu laki-laki saya. Sekaligus suamimu. Saya sudah minta tolong pada seorang master. Kata master, harus mencari pengantin kilat, untuk menikahi dan menunaikan kewajiban suami istri dengan cucu saya secara kilat. Begitu Lin dan yang sudah selaras. Cucu saya pasti akan bangga. Menunaikan kewajiban suami istri? TAPI. Dalam kondisinya seperti ini, apakah benar bisa? Pasti bisa. Ini adalah arak pernikahan yang diberikan master kepada saya. Asal kalian meminumnya bersama, kalian bisa menunaikan kewajiban suami istri. Neh. Apakah Anda benar-benar akan memberi saya 500.000 rupiah? Tentu saja, begitu kalian menunaikan kewajiban suami istri, saya akan segera menyuruh orang mentransfer uangnya untukmu. Menant tu péremption. C'est la Madame Pangantin, c'est Moga Bahagia. Ini adalah suamiku. Suami yang koma. Demi, aku rela melakukan apapun.
Kamu siapa? Aku adalah pengantin kilatmu. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Enyala. Dia bahkan tidak mau memandangku sekalipun. Ai, menantu Perempuan, bagaimana kabarnya? Nenek, dia sudah sadar. Benarkah? Bagus sekali. Cucuku sudah bangun. Master tidak mon bon jiku. Aku bisa menyelamatkan nenek. Tonton. Nenek sudah bangun. Nenek beritahu kabar baik. Aku sudah dapat uang. Kita langsung operasi. Tonton, nenek sudah tua. Jangan habiskan uang untuk nenek. Nenek, makan APA? Nenek muntahkan. Cepat muntahkan. Tonton. Nenek tahu kamu anak yang berbakti. Tapi kondisi tubuh nenek sendiri yang paling tahu. Kamu, tantang kami. Sejak kecil ikut nenek, menderita di desa. Bukan begitu. Aku tidak mau menjadi bebon tonton. Bukan begitu. Nenek, kita muntahkan. Muntahan. Dokter. Hanya tinggal kamu sendiri. Jambon takut. Nenek dan ayah akan di surga, melandejimu. Tong. Nenek, jangan pergi. Nenek. Kamu hamil. APA, aku hamil? Aku sampai hamil. Anak suamiku yang koma. Ayah dan nenek sudah tiada. Ini satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku harus melahirkannya. Berapa nomor telepon ayah anaknya? Suami yang koma itu? Aku telepon dia. Jangan telepon dia. Kenapa? Aku adalah nenek, untuk pengantin kilat yang akan dia nikahi. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Dia sangat membensiku. Dia tidak akan mencintai dan anak kita. Tidak apa-apa. Aku masih harus mengantar pesanan makanan. Cari uang untuk melahirkan anak. Terima kasih. Kurir makanan, tidak boleh masuk. Bukan, di dalam ada tamu yang memesan. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu belum tahu ya, sebentar lagi Chuan Ye akan datang. Xian Ye. Dia adalah CEO grup Bo, bos dengan kekayaan triliunan. Seorang Buddha, Xian Ye. Kamu cuma kurir makanan, tidak boleh masuk. Hati-hati jangan sampai menabrak Xuan Ye. Bukan, pesananku ini benar-benar akan terlambat. Aku sangat terburu-buru. Biarkan aku masuk dong. Kamu cuma kurir makanan. Statusmu begitu rendah, menyentuh Chuan Ye. 10 nyawa pun tidak cukup untuk membayarnya. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Kalau aku sekarang seperti ini, apakah tidak terlihat seperti kurir makanan? Aku boleh masukkan? Apa kamu tidak takut mati? Pergi, Xian Yi datang.
Halo Shen Yi. Tuan Shen. Ah. Itu dia. Tuan Shen. Maaf, kurir makanan ini. Sudah kubilang orang dengan status manis seperti kamu, nggak boleh masuk. Lihat kan, ganggu Tuan Chuan. Lihat, kamu bikin baju Tuan Zuan kotor. Cepat minggir. Tuan Zuan, Tuan Zuan. Kalian satpam di sini? Iya, ayah. Di sini nggak butuh orang manis kayak kalian. Kalian dipecat. Pergi. Tuan Zuan, ampun. Tuan Zuan, kasihanilah. Lao. Gong. Kamu panggil aku APA? Lao Gong. Cara ngedeketin kayak gini, udah ketinggalan zaman. Calon ibu muda. Apa aku salah orang? Pasti aku salah lihat. Masa sih Tuan Xuan adalah suamiku yang koma? Ayah anakku? Aduh sial, pesananku mau telat nih. Kak. Dengar-dengar, 8 bulan lalu, Nenek cari Ponggontin Kila buat ngerusak kesucianmu. Waktu itu, kamu masih koma. Ponggontin Kila ini, memaksamu. Memang manis juga ya. Tuan Shen Air Putinya. Ponggontin Kila itu, setelah tidur sama kamu, kabur. Nenek terus nyari dia. Nenek juga mau, suruh pengantin kilat ini, meneruskan keturunanmu. Melahirkan, cucu bernilai miliaran untuk keluarga Bo. Dia cuma dibeli nenek pakai uang. Aku juga nggak suka dia. Nanti kalau nenek nemuin dia, aku bisa cerai. Tunggu nenek menemukannya. Aku kebetulan bercerai dengannya. Baiklah, Kak. Kalau begitu, kita tidak membicarakan itu dulu. Ponggontin Kila itu. Di sini ada banyak wanita cantik. Aku panggil mereka naik untuk kamu lihat. Ayo, naiklah. Halo, Tuan Bo. Kak, lihatlah. Ada yang kamu suka? Sura Marika Senua Turuan. Kak, tidak suka semuanya. Sebenarnya kamu suka yang seperti apa? Hello. Maaf, apakah Anda tahu bagaimana cara pergi ke tempat ini? Jangan tanya aku tidak tahu. Hello. Maaf, apakah Anda tahu bagaimana cara pergi ke tempat ini? Kak, kenapa kamu terus menatap wanita hamil kecil itu? Jangan-jangan kamu suka dia? Dia sedang hamil besar. Kenapa masih mengantar makanan? Suaminya di mana? Suaminya pasti sudah meninggal. Bagaimana kamu tahu? Bisa membiarkan istrinya, sedang hamil besar, keluar mengantar makanan, kalau bukan meninggal. Lalu apa? Hachi. Kak, kenapa kamu tiba-tiba bersin? Oh, tiba-tiba bersin. Berarti ada orang yang memaki kamu. Bosan. Kakaku dirakuni. Sekarang untuk kakakku, atur seorang wanita mazuk. Mau atur siapa? Tuan Bu, aku sudah lama mengagumi Tuan Xuan. Hari ini akhirnya beruntung bisa bertemu. Aku. Zhao Sizi. Supermodel. Bentuk tubuh seksi, depan belakang montok.
bentuk tubuh yang seksi, melayani kakakku, bagus. Kakakku di kamar 609. Pergi temui dia. Terima kasih, Tuan Bo. Terima kasih, Tuan Bo. Kamar 906, ini dia. Hello. Kenapa panas sekali? Kenapa panas sekali? Hello. Pesanan Anda sudah. Kamu. Halo, Kak. Sekarang kamu panas. Ya, aku beri kamu, mengatur seorang wanita masuk. Dia memberimu berapa banyak uang? Oh. Ini pesanan mendesak. Dia memberiku 500. 5 juta saja mau melakukan ini? Lepaskan aku. Wanita hamil muda. Bisa keluar melakukan ini? Bisa kok. Aku jago banget soal ini. Hebat. Hebat, APA. Siapapun yang pernah aku layani, pasti kasih aku rating bintang 5. Kayaknya kamu udah layani banyak orang ya? Ayah, asal mereka bayar aku bisa terima. Banyak pesanan dalam sehari. Kelihatannya seperti bunga putih yang polos, tapi ternyata lebih baik kamu pergi. Kamu belum bayar aku. Tuan Xuan, kamu ngapain? Kenapa dia wanginya kayak gini? Aroma ini. Kayaknya pernah aku cium di mana ya? Tuan Xuan, kamu ngapain sih? Aku ini hamil. Barusan aku udah tanya kamu. Kamu bilang boleh. Bo Siwens. Meskipun kamu kena obat, nggak boleh jahatin ibu hamil kecil kayak gini. Kamu binatang apa? Kasih aku nomor telepon suamimu. APA. Aku akan telepon suamimu. Surya jemput kamu pulang. Aku tidak punya suami. Aku punya suami. Oh, jadi kamu punya suami. Kakek Xuan. Kan sudah janji. Uang untukku mana? Kakek Xuan. Jangan macam-macam ya. Aku punya suami. Lalu suamimu tidak memberimu uang? Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Pulang saja cari suamimu sendiri untuk minta uang.
Kakek Xuan. Pesanan delivery Anda sudah sampai. Kenapa tidak memberiku uang? Masih kurang 500 rupiah tip untukku. Benar-benar bajingan. Bukannya katanya kakek Xuan ada di kamar 609, kok tidak ketemu, sebenarnya di mana sih? Sisi, lihat. Itu bukan kakek Xuan. Kenapa kakek Xuan keluar dari kamar nomor 906? Kakek Xuan. Astaga, Sisi, kurir hamil itu kok juga keluar dari kamar kakek Xuan? Jangan-jangan kakek Xuan suka sama wanita hamil itu? Tadi kakek Xuan memang memperhatikan wanita hamil ini beberapa kali. Tidak tahu malu, hamil-hamil masih menggoda kakek Xuan. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Kamu mau apa? Kemari sini. Lepaskan aku. Masuk sana. Masuk. Aduh. Kalian siapa? Sebenarnya mau apa? Lihat penampilanmu, kamu sepertinya masih pelajar? Ya? Perut sudah besar, berani-beraninya menggoda Tuan Xuan. Ku beritahu kamu, Tuan Xuan milikku. Aku tidak menggoda dia. Masih bilang tidak, kami melihat kamu keluar dari kamar Tuan Xuan. Seorang ibu hamil sama sekali tidak pantas bersaing dengan supermodel Sisi kami. Tuan Xuan melirikmu sekalipun. Itu salahmu. Mulutmu keras sekali, dipukul sekali baru akan jerak. Aduh. Ku bunuh kau. Dara. Aku berdarah. Aku mau melahirkan. Aku mohon pada kalian. Ku mohon lepaskan aku. Kamu mau melahirkan? Kamu seorang pelayar, di luar bersama pria liar mana, sampai hamil. Anakku bukan anak yatim. Dia adalah hartaku. Dia punya ayah. Anak pria liar, sama sekali tidak pantas dilahirkan. Aduh. Jangan sekirian aku. Aku mohon pada kalian. Sayang. Aku berdarah. Aku mau melahirkan di toilet. Kamu. Bisakah kamu datang? Menyelamatkan aku dan anakku? Jack. Penawarnya. Kalau ada next time. Jack, aku jamais. Pasti tidak akan ada next time. Aku pergi. Jack, pengantin baru kilatmu, menelponmu. Dia telepon aku buat apa? Dia menikah denganku cuma demi uang. Aku paling benci tipe wanita materialistis seperti ini. Jack, kenapa kamu nggak angkat telepon? Cepat angkat teleponnya. Sayang. Sayang, cepat angkat teleponnya. Sayang. Jack, cepat angkat teleponnya. Lihat apa sih yang mau dia bilang ke kamu. Halo? Sayang. Sayang, kamu akhirnya angkat telepon. Lupa dengan apa yang pernah kukatakan padamu, aku nggak mau lihat kamu lagi. Sayang. Sayang, jangan ditutup teleponnya. Aku tahu. Aku tahu kamu nggak mau lihat aku. Tapi aku mungkin mau melahirkan. Aku hamil anakmu. Apa katamu? Kamu hamil? Pengantin baru yang kawin kilat itu, ternyata hamil? Kiluar Gabo, akan punya cucu yang sangat berharga. Kamu akan jadi ayah. Setelah malam itu, aku langsung hamil. Aku sekarang keluar darah. Aku mungkin mau melahirkan di toilet. Kamu sekarang di mana? Aku di toilet Hotel Li Shui. Aku di toilet mau melahirkan. Dia ternyata juga di sini. Kok bisa kebetulan banget? Aku segera sampai. Jack, tungguin aku dong.
Xianyi, Bo Xiao. Kenapa kalian berdua kembali lagi? Toilet wanita di mana? Toilet wanita. Jangan banyak omong. Cepat antar kakakku ke sana. Kakak iparku mau melahirkan di toilet wanita. Cucu emas bernilai triliunan keluarga Bo kami ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian semua tidak akan mampu bertanggung jawab. ITU, Xianyi Bo Xiao. Di sini. Toilet wanita ada di sini. Silakan lewat sini. Suamiku akan segera tiba. Wah. Suamimu mau datang mencari kami. Kami sangat takut. Ya. Lelaki liar kamu itu kerja apa? Jangan-jangan sama sepertimu, cuma tukang antar makanan? Mungkin sih, cuma kuli bangunan. Berani-beraninya ancam kami pakai lelaki liar. Masa suamimu adalah sang Buddha, bos besar kota Ye kami, Xuanye? Kalau suaminya benar Xuanye, aku akan berlutut dan membungkuk minta maaf padanya. Sisi, jangan buang-buang waktu dengannya. Berani-beraninya menggoda Xuanye, ajarin dia baik-baik. Tangkap dia. Suamai. Apakah kamu benar-benar akan datang? Aku dan bayi sangat membutuhkanmu sekarang. Sekarang juga akan kubantu kamu menyingkirkan anakmu. Xianyi, Suamai. disinilah tempatnya. Xuanye. Cepat pergi. Yishen datang? Ya ampun, Sisi, pria liar itu, jangan-jangan Yesuan. Yishen, Anda datang? Apa ada orang di dalam? Tidak ada. Manggil. Yishen, ini kan toilet wanita. Kalian yakin mau masuk? Yesuan, tubuh Anda yang berharga, sebaiknya jangan masuk. Kalau sampai dilihat orang, Yesuan masuk toilet wanita. Bisa merusak reputasi Yesuan. Lalu kenapa kalian menghalangi di sini? Apa kalian melakukan sesuatu pada orang di dalam? Tidak. Aku tidak. Tahu tidak siapa yang ada di dalam? Kalau sampai aku tahu, kalian berani menyakiti mereka. Kalian tama. Bawa mereka pergi. Saya. Yishen. Yishen, tidak ada orang di dalam. Yishen. Kak, cepat periksa penerusmu dan pengantin kilatmu. Bagaimana keadaannya? Yishen, tidak ada orang di dalam. Yishen. Yishen. Selesai. Aku selesai. Kok nggak ada orang? Kak, mana orangnya? Katanya kan, pengantin baru yang menikah kilat ada di sini? Tuan Xuan. Tuan Juan datang juga. Tuan Juan datang. Aku akan biarkan kau hidup. Cepat minggir. Tuan Xuan yang datang. Bukan suamiku. Aku nggak bisa tunggu lagi. Tuan Xuan, di sini cuma ada kita berapa orang ini, nggak ada orang lain. Iya, Tuan Xuan, jangan-jangan ada yang iseng mengecohmu. Berani-beraninya mempermainkanku. Hamil apa? Pendarahan APA? Semua itu bohong. Seharusnya aku nggak percaya dia. Gawat Tuan Xian, nenek hilang. Kok bisa nenek hilang? Nenek pasti Sendirian lagi. Diam-diam cari pengantin baru yang menikah kilat. Cepat cari nenek. Cepat pergi. Suamiku kok belum datang juga? Sudah kuduga. Dia nggak akan peduli sama aku dan anak ini. Ambulance. Aku butuh ambulans. Aduh. Cucu menantu. Cucu menantu. Kamu di mana? Kamu bikin nenek susah cari.
Ini ibu hamil kenapa? Dia sudah berdarah. Cepat panggil ambulans. Minta jalan. Cucu menantu. Cucu menantu. Nenek akhirnya menemukanmu. Kamu kenapa? Cucu menantu, kamu hamil. Cepat antar cucu menantumu ke rumah sakit. Kamu akan punya cicit. Wah, cucu menantu yang bête. J'engage ta cuite. Ya, avec eux. Wah, ada nenek di sini. J'engage ta cuite. Nenek antar kamu ke rumah sakit. Lihat, perutnya besar sekali. Jangan-jangan anak kembar? Cucu menantu, kamu sudah sadar. Nenek. Anakku. Tenang saja, bayinya sudah selamat. Kamu hamil anak kembar. Haha. Aku hamil anak kembar. Waktu persalinanmu sudah dekat, sebentar lagi akan melahirkan. Makanya, harus banyak istirahat. Mengerti. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Cucu menantu. Keluarga Bo kami hanya punya satu keturunan laki-laki. Tak disangka. Setelah menikahkanmu dengan kilat dengan cucuku. Bukan hanya menyadarkan cucuku, tapi juga hamil anak kembar. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Bo kami. Nenek. Karena aku tidak punya uang untuk periksa kehamilan, jadi aku juga tidak tahu kalau aku hamil anak kembar. Tidak punya uang? Maksudmu apa? Aku akan suruh cucu memberimu 100 juta untuk uang saku. 100 juta? Cucu menantu, kamu masih belum tahu siapa suamimu? Tidak tahu. Sekarang nenek beritahukan padamu, dengarkan baik-baik. Ya. Kamu adalah istri triliuner. Yang ada di dalam perutmu adalah cucu triliuner. Karena suamimu adalah bos besar, Buddha, di kota Jiang. Bos Wanze yang kekayaannya triliunan adalah orang yang kekayaannya triliunan rupiah. Bo apa ya? Aduh, kok aku jadi lupa ya? Aku belakangan ini sering lupa. Dokter itu bilang aku kena penyakit apa? Piquin. Menantu perempuan, kamu gak bakal jijik sama nenek, kan? Nek, mana mungkin aku jijik sama Nek. Aku malah sayang sama Nek. Aku juga sayang sama menantu perempuanku. Nek ini, semua hal bisa lupa. Cuma satu hal yang gak pernah lupa. Yaitu mencari menantu perempuanku. Sejak Nek pergi, Nek adalah satu-satunya orang di dunia ini yang baik padaku. Dia seperti nenek kandungku sendiri. Telepon dari suamimu. Halo, cucu. Nek, aku sudah nelpon berkali-kali. Kenapa nggak diangkat? Sekarang kamu di mana? Cucu, Nek kasih tahu kabar baik. Aku sudah ketemu menantu perempuan. Sekarang ini, aku lagi bersamanya. Apa? Nenek ketemu pengantin kilatnya? Kamu nggak tahu, istrimu itu. Dia kenapa? Bodoh, istrimu hamil anak kembar. Kamu mau jadi ayah. Tapi, kejutan ini biar menantu perempuan. Yang kasih tahu sendiri. Dasar anak kurang ajar. Gimana sih caramu jadi suami? Kamu tinggalin istrimu sendirian. Di luar, cepat, sekarang juga, langsung, datang ke sini, bawa pulang istrimu. Istrimu itu, juga siapin kejutan besar buat kamu. Kebetulan banget. Aku juga siapin kejutan, piwait dia. Kyak, kejutan apa yang kamu siapin? Buat pengantin kilatmu itu? Prester, ini dokumen yang Bapak minta. Kasih ke aku. Kalian lagi di mana? Aku langsung nyusul. Nenek, sebentar lagi aku ada pertunjukan laporan. Suruh dia aja. Cari aku di Universitas Jingbei. Kamu ke Universitas Jingbei, cari istrimu sana. Ok. Cucu menantu. Kamu dan suamimu ketemu di Universitas Jingbei aja. Nenek. Kayaknya dia nggak bakal suka sama aku. Nggak bakal suka juga sama anak kita. Kyak. Kamu bawa surat cerai. Cari pengantin kilatmu. Kamu mau cerai sama dia. Orang yang berani bohong hamil piut nyakitin aku. Nggak dicerai mau diapain lagi? Tapi, Kak, kamu belum pernah ketemu pengantin kilatmu.
Mending ketemu dulu aja, siapa tahu suka. Nggak mungkin. Gimana kalau calon ibu hamilmu mirip sama pengantin kilatmu? Calon ibu hamil itu udah punya suami. Masa sih? Nenek paling tahu cucunya. Cucu menon cucu. Gadis yang baik begini, cucu, pasti langsung jatuh cinta padamu. Bukan, Kak. Maksudmu, kalau calon ibu hamil itu nggak punya suami, baru kamu mau terima? Dia kerja di bidang itu. Aku nggak suka. Kerja di bidang itu? Kerja di bidang apa? Kerja APA dia. Kamu yang paling tahu. Dia kan kamu yang cariin. Bukan, Kak. Jangan-jangan ada salah paham? Udah. Jangan bahas lagi soal calon ibu hamil ini. Pokoknya, mulai sekarang aku nggak bakal ketemu dia lagi. Berangkat ke Universitas Qingbei. Kak, ajak aku dong. Kamu dan pengantin kilatmu saling mendatangi dengan kejutan masing-masing. Aku nggak boleh ketinggalan. Tanggal aku. Sebentar lagi pertunjukan laporan dimulai. Lihat, cantik nggak rokku? Rok ini harganya 80.000 loh. Cantik banget, Kian. Hari ini pertunjukan laporan. Pasti kamu yang paling menonjol. Nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Siapa yang kurang ajar? Wah, ini dia kan. Putri kampus Universitas Qingbei kita, Lin Teng. Putri kampus lagi. Terus kenapa? Tetap saja hamil saat masih kuliah. Ayahnya tidak diketahui. Aku datang untuk ikut pertunjukan laporan, bukan untuk berdebat dengan kalian. Lin Teng, ikut pertunjukan laporan. Harus pakai gaun kot. Kamu punya gaun? Gaun? Dia roti Rp600 saja. Tidak mampu beli. Lin Teng, suamimu itu siapa sih? Kamu kan memang orang desa? Jangan-jangan Carrie orang kampungan yang miskin. Haha, cepat pulang ke desalah melahirkan. Bintang pertunjukan laporan hari ini hanya akan jadi kian-kian kami. Aku hamil dan punya anak secara sah. Aku tidak mau karena hamil mengganggu studiku. Pertunjukan laporan hari ini harus aku ikuti. Lin Teng, jangan kalau diberi hari malam minta jantan. Tuan Xian. Tuan Xian. Ibu hamil, kamu kok di sini? Kamu murid di sini? Ayah. Kamu seorang murid, masih keluar kerja seperti itu? Aku kerja di luar, untuk cari uang dong. Oh, Tuan Xian, bisa nggak kamu kasih aku uang? Aku mau beli gaun, untuk pentas laporan. Kamu sampai nggak punya uang untuk beli gaun? Suamimu nggak kasih uang buat kamu? Lin Teng ini, kok bisa kenal sama Tuan Xuan? Memang benar si Sundal. Sundal lagi. Terus kenapa? Lagi pula dia sudah menikah dan hamil. Tuan Xian, kamu nggak tahu. Lin Teng ini sudah buncit perutnya, tapi suaminya nggak pernah muncul sama sekali. Jangankan kasih uang buat beli gaun. Dia, roti kukus Rp6 pun sudah nggak sanggup beli. Apa yang mereka bilang itu benar? Suamimu nggak peduli sama kamu? Kalau begitu, suamimu tahu nggak kamu keluar kerja seperti itu? Suamiku sangat mendukung pekerjaanku. APA. Nggak kasih uang jajan sudah nggak apa-apa, masih suruh dia kerja begituan buat cari uang? Suami brengsek macam APA ini? Ikut aku. Sekarang, segera panggil suami brengsekmu itu, untuk keluar menemui aku. Hari ini kalau aku nggak pukul dia, aku bikin bau Schwanza lagi. Kami janjian ketemu di sini.
Sayang, kamu sudah datang? Kamu di mana? Sayang, kita bertemu di kafe Universitas Jingbei. Aku sekarang mau menemui seseorang. Nanti aku pasti bantu kamu. Aku juga mau menemui seseorang. Kyak. Pengantin kecil yang menikah kilat itu, sudah sampai mana? Hampir sampai. Kyak. Pengantin kecil yang menikah kilat itu, seperti apa sih wajahnya? Tidak tahu. Dia kan yang memaksamu, orang yang mengambil keperawananmu, kamu kok. Dia datang nih. Ibu hamil kecil. Mas Shen, kok kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu, baru benar. Kok kamu di sini? Aku datang untuk menemui suamiku. Dia datang untuk menemui suaminya yang brengsek. Wah, kebetulan sekali. Aku datang untuk menemui pengantin kilatku. Kebetulan aku juga mau ketemu suamimu yang brengsek itu. Ayo masuk bersama. Baik. Itu kamu? Kyak. Kenapa kamu duduk sama si ibu hamil ini? Berdua? Ibu hamil, kamu nggak boleh duduk di sini. Xuanye, aku mau duduk di sini. Kamu, ibu hamil kecil ini. Sudah kubilang, aku nggak akan kasih kamu uang. Kenapa kamu nggak kasih aku uang? Itu hakku. Suamimu yang brengsek itu di mana? Aku duduk di sini, buat ketemu suamiku. Ketemu suaminya. Ini kan meja nomor 06? Jangan-jangan aku salah kirim pesan. Ini meja nomor 06. Benar, ini memang meja nomor 06. TAPI. Kenapa Xuanye ada di sini? Kyak. Ibu hamil kecil ini bilang, dia datang buat ketemu suaminya yang brengsek. Jangan-jangan suaminya yang brengsek itu adalah kamu. Jangan-jangan kamu adalah ibu hamil. Kamu. Tang-tang. Sulin, kamu datang juga? Kita tumbuh besar bersama di desa. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu hamil? Dan aku juga dengar, setelah kamu hamil, banyak orang di sekolah yang menindasmu. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Sulin, aku. Kamu siapa? Aku adalah suami Tang-tang, ayah dari anak ini. Tadi hampir saja aku mengira ibu hamil kecil ini adalah pengantin kilatku. Ternyata aku salah sangka. Tang-tang, kita pergi. Jangan pergi. Kamu mau apa? Rupanya kamu suaminya yang brengsek itu. Aku sudah lama tidak tahan denganmu. Aduh. Kyak malah berkelahi untuk ibu hamil kecil ini. Xuanye, kenapa kamu malah berkelahi? Aduh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tang-tang. Sulin. Kamu mau apa? Ibu hamil. Segera cerai dengan suamimu. APA. Perutmu sudah sebesar ini. Suamimu cuma kasih kamu makan roti kukus? Gak beliin kamu gaun buat acara, uang juga gak dikasih, malah nyuruh kamu kerja buat cari duit. Suami brengsek kayak gini, cepatan cerai aja sama dia. Tuan Shen. Urusanku bukan urusanmu. Gak nurut ya? Ada sesuatu yang nendeng-nendeng aku. Bayi aku.
Karena kamu ganggu ibu mereka. Ini. Bayi-bayi? Aku hamil anak kembar. Ternyata di perutnya ada 2 bayi. Kenapa rasanya senang banget? Waktu megang bayi-bayinya? Kak. Kamu biarin aja ibu hamil kecil itu kabur begitu aja? Dia hamil anak kembar. Apa? Kembar? Jeanyongka. Suami brengsek si ibu hamil kecil itu. Hebat juga, ya. Keluarga Bo kami dari dulu cuma punya 1 keturunan. Anak kembar aja gak berani bayangin. Maksudmu apa? Nantang aku? Mana berani, Kak. Kak, kamu beneran gak peduli lagi sama dia? Halo. Permisi, apakah ini Nona Lintang? Iya, betul. Saya sekretaris Tuan Xuan. Silakan ikut saya. Nona Lintang. Kami akan mensponsori gaun untuk Anda secara gratis, agar Anda bisa ikut pertunjukan laporan. Dandan Nona Lin. Itu adalah seluruh isi dari pertunjukan laporan saya. Terima kasih semuanya. Kian, benar-benar memukau semua orang dan jadi pusat perhatian. Lintang, kamu bukan lawanku. Selanjutnya, mari kita sambut teman kita, Lintang. Teman Lintang. Teman Lintang. Hah? Mana orangnya? Guru, Lintang tidak punya uang untuk membeli gaun pesta. Jadi, untuk pertunjukan laporan ini, dia tidak akan berpartisipasi. Kalau begitu, dibatalkan saja. Tunggu sebentar. Wah, Ya ampun, teman Lintang cantik sekali. Ya, gaun yang dipakai teman Lintang ini, sepertinya pernah kulihat di majalah. Mahal banget. Begitu teman Lintang muncul, langsung mengalahkan Li Qian. Kenapa dia, Kian, mengenakan gaun pesta? Dari mana dia dapat gaunnya? Wah, benar-benar cantik ya. Sayal. Para guru dan teman-teman, selamat siang. Saya Lintang dari kelas 27. Judul laporan saya adalah unsur kerajinan anyaman bambu dalam desain pakaian modern dan penerapannya. Kak. Gawat, Kak. Bos jatuh cinta pada ibu hamil muda. Kamu jatuh cinta. Kamu jatuh cinta ya. Tapi ibu hamil yang satu ini, Lumeillon Cantique, gak heran kakak suka. Suaminya aja gak beliin gaun, kakak aja yang beliin. Yang penting, gaun ini, model terbaru. Harganya 2 juta. Itu tadi adalah seluruh isi pertunjukan laporan saya. Terima kasih semuanya. Lintang. Saya mau umumkan kabar baik. Barusan ada seorang sponsor misterius memberimu sponsor beasiswa. Hadiahnya 100.000 yuan. Bulletin Guru. Saya mau tahu siapa orang misterius yang mensponsori ini. Saya mau berterima kasih padanya. Ini sponsor anonim. Sponsor misterius ini tidak ingin mengungkapkan namanya. Baiklah, terima kasih Bu Guru. Kenapa nasib Lintang selalu bagus? Kak. Kamu pakai duit buat gebu ibu hamil ya? Dikasih beasiswa. Dikasih gaun lagi. Gue banyak duit.
Nggak boleh? Boleh. Kak, di perusahaan ada rapat darurat yang minta kamu segera balik. Gue ada urusan, lain kali aja kita ketemu. Jaga baik-baik nenek. Kali ini nggak ketemu suami lagi. Aduh, menontu. Ketemu suamimu belum? Nenek. Suami nggak ketemu. Katanya dia ada urusan duluan pergi. Aduh, sayang banget. Nenek, saya kasih tahu kabar baik. Barusan ada orang misterius mensponsori saya 100.000 yuan, beasiswa. Aduh, sponsor ini, Pantemili. Menontu. Nenek kayaknya lapar. Nenek, saya ajak makan. Y. Avec. Nenek, duduk dulu di sana. Y. Tang Tang. Menontu perempuan. Siapa mereka? Nenek. Mereka adalah ibu kandungku, ayah tiriku dan adik tiriku. Tang Tang. Kami sudah lama mencarimu. Perutmu sudah sebesar ini. Ibu punya kabar baik untukmu. Pak Wang tertarik padamu. Kata Pak Wan. Asal tidak ada anak ini, dia mau menikahimu dan melupakan masa lalu. Pak Wang juga bilang, dia bisa beri mahar 1 miliar rupiah. Pak Wang yang kamu maksud itu? Apakah pria tua itu, yang sudah 60 tahun lebih? Cucu perempuannya hampir seusia denganku. Ibu, bagaimana bisa ibu mau menikahkan aku dengan orang seperti itu? Lintang, apa maksudmu? Memang Pak Wang sudah tua, tapi dia kaya. Lihatlah dirimu sendiri, hamil karena pria tak jelas. Pak Wang itu sudah baik mau menerimamu. Ayah Lintang. Walaupun aku ayah tiri, tapi aku dan ibumu hanya ingin yang terbaik untukmu. Lihat Pak Wang itu sangat kaya. Kalau kau menikah dengannya, itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan itu berikan saja padanya. Gu Euro, apa dia mau? Kamu. Tang Tang, bisakah kamu lebih mengerti? Selama beberapa bulan kehamilanmu ini, pria tak jelasmu itu tidak pernah datang menemuimu. Lebih baik dengarkan kata ibu. Pergi ke rumah sakit. Asalkan anak ini hilang, kita bisa menikah dengan Pak Wang. Aku tidak mau. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Tang Tang, ikut ibu. Dengarkan ibumu, ayo pergi. Lepaskan, aku tidak mau pergi. Beronti. Selama aku ada di sini. Cucu menantu perempuanku. Oh. Cucumber to you. Pasti yang bersama Tang Tang kami. Laki-laki gembel itu ya? Aku peringatkan padamu. Aku ini ibu kandung Lintang. Aku tidak setuju mereka bersama. Hanya 1 juta. Kau jual anak perempuanmu sendiri pada pria tua 60 tahun. Orang sepertimu tidak pantas jadi ibu. Hanya 1 juta? Kau sanggup bayar 1 juta? 1 juta itu apa? Bahkan tidak kuperhitungkan. Lihat dirimu, berpakaian lusuh. Mana bisa kau keluarkan 1 juta? Dengge-dengge Lintang di sekolah. Roti kukus 600 rupiah pun sudah tidak mampu dibeli. Nenek tua bangka ini masih meremehkan 1 juta. Betul. Cucumu itu cuma orang miskin. Besar mulut saja kau di sana. Kalian memang satu keluarga. Sombong dan meremehkan orang. Ku beritahu kalian, 1 juta ini bahkan tidak cukup untuk membeli cucu menantu karena mas kawin keluarga kami. Ukurannya miliaran. Kau mau beri mas kawin miliaran? Nenek, cucu menantu yang sebaik ini pantas dengan harganya. Nenek tua bangka ini teruslah membual di sana. Kalau begitu tunjukkan pada kami. Mas kawin miliaran itu. Nenek tua bangka, berani juga kau omong. Mas kawin miliaran, kau sanggup keluarkan? Bawa saja. Nenek tua bangka. Tidak bisa keluarkan, kan? Bagus sekali. Aku ternyata membawa kartu yang diberikan cucu. Nenek tua bangka. Siapa yang gak punya kartu ban? Siapa tahu ada uangnya atau tidak? Nenek tua bangka, pakaianmu compang-camping. Aku tebak di kartu ini cuma ada 1.000 rupiah. Nenek tua bangka, aku tebak. Kartu ini cuma kartu kosong. Kamu pakai kartu kosong. Buat ngecoh kita, ya? Ada uangnya atau tidak? Coba gesek saja.
Kalau si nenek tua bangka ini mau malu di sini, kita kabulkan saja. Seseorang. Biar mereka lihat. Berapa uang di kartu ini? Baik, aku akan gesek sekarang. Nenek, Cucu perempuan, jangan khawatir. Nenek tua bangka, sampai sekarang masih pura-pura. Nanti akan kubuat malu. Apa-apaan? Di kartu ini cuma ada 10.000. 10.000 lebih banyak dari yang kuduga. 100.000. Nenek tua bangka, kau masih punya 100.000, kami meremehkanmu. 1 juta. 10 juta. 100 juta. 1 miliar. Apa? 10 miliar. 100 miliar. Astaga. 1 triliun. Buyer Kulahat. Kita hitung nolnya. 10, 20, 30, 4. Ada 9 nol. 9-0? Benar-benar 1 triliun. Nenek tua bangka ini ternyata punya 1 triliun. Sudah lihat jelas? Cucu perempuan. Dulu waktu kau menikah ke keluarga kami, agak terburu-buru. Sekarang, nenek beri 1 triliun sebagai mas kawin. Untuk secara resmi menyambutmu sebagai Cucu menantu bernilai miliaran. Sebenarnya siapa sih nenek tua bangka itu? Kok bisa ada uang mahar sampai 1 miliar? Lintang ini sebenarnya menikah dengan keluarga seperti apa? Wah, tidak baik. Ini sebenarnya bagaimana? Mesin edisinya sampai rusak. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saldo di kartu ini jauh lebih dari 1 miliar. Lalu kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua, yaitu di kartu bank ini sama sekali tidak ada uangnya. Ini kartu palsu yang sudah dimasuki virus. Oh, aku tahu. Nenek tua bangka ini, kartunya palsu. Cucumu itu cuma orang miskin. Kartu ini pasti palsu. Satpam, tangkap si penipu ini. mau apa? Jangan sentuh nenekku. Lepaskan nenekku. Kalian berani-beraninya melawanku. Lepaskan. Nenek tua bangka, kamu masih saja berpura-pura di sini. Nenek tua bangka ini, hajar saja. Setelah dihajar, dia akan menurut. Lepaskan nenekku. Jangan sentuh dia. Kalian sedang apa? Pak Wang datang. Aku beritahu kalian, Pak Wang itu berkuasa berpengaruh. Pak Wang, Anda sudah datang. Kalian ngapain di sini? Pak Wang, Anda pernah bertemu Nyonya Tua Bo kan? Nah, itu dia. Aku ini sudah pernah menghidangkan teh untuk Nyonya Tua Bo. Orang seperti Nyonya Tua Bo, yang statusnya begitu mulia, seumur hidup kalian nggak akan bisa ketemu. Iya. Memang Pak Wang yang hebat. Soal Lintang. Sudah selesai? Sedang diselesaikan. Cepetan. Kesabaranku ada batasnya. Kalau bukan karena dia mahasiswa. Dan lumayan cantik. Mana mungkin aku mau barang bekas? Pak Wang, janjimu padaku. Jangan sampai lupa. Santai aja. Pak Wang, hari ini di sini ada nenek tua bangka. Bawa kartu tipu-tipu orang. Kami lagi ngasih pelajaran dia. Oh ya? Dari mana? Aku mau lihat. Oh iya, Pak Wang. Anda harus hukum habis-habisan nenek tua bangka ini. Oke. Ini dia nenek tua bangkanya. Pak Wang, cepat cari orang, buat gebukin dia. Nenek tua bangka, kamu ini... Nyonya Tua Bo, silakan minum teh. Nyonya Tua Bo. Bagaimana mungkin Nyonya Bo muncul di sini? Nenek, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bos Wang, kenapa kamu menyuruh orang melepaskan nenek tua sialan ini? Dia hanyalah penipu yang suka menipu. Bos Wang, kenapa kamu memukul saya? Kamu benda tak berakal. Kamu telah membuat masalah besar. Bos Wang, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Nenek tua sialan ini dia adalah... Kamu. Bos Wang, kamu. Yang membuat masalah juga ada kamu. Bos Wang, saya tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu bahkan memukul saya juga? Kamu pasti celaka. Jangan sampai menyeret saya. Bos Wang, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak menghajar ini? Nenek tua sialan, malah memukul kami.
Nenek tua sialan. Kamu berani sekali mengatakan itu. Kamu tahu tidak siapa dia? Dia hanyalah penipu. Itu dia. Itu neneknya Lintang. APA? Boss Wang. Lintang menikah dengan si nenek tua bangka ini. Cucunya. Ya, cucu dari si nenek tua bangka ini. Aku belum dengar. Yuan Ye sudah menikah. Orang ini berpakaian begitu lusuh. Sama sekali tidak cocok dengan nenek Bo yang terhormat dan elegan itu. Sepertinya aku salah lihat. Kau si nenek tua bangka, berkeliaran di sini menipu orang. Lintang. Bagaimana bisa kau menikah dengan pria miskin itu? Menikahlah denganku. Aku bisa memberimu mas kawin 1 juta. Kau harusnya bersyukur. Jangan bermimpi. Aku tidak akan menikah. Lupakan. Kau tahu aku. Siapa? Bos Wang adalah direktur perusahaan. Belakangan ini, dia sudah menjalin hubungan dengan Grup Bo. Mereka akan memberinya proyek besar. Benar. Kau tahu APA itu. Grup Bo, Presiden Grup Bo, adalah orang paling berpengaruh. Di Kota Yi. Kekayaannya triliunan. Dipanggil Yuan Ye. Bos Wang sudah meraih dukungan Yuan Ye. Masa depannya cerah. Dan Bos Wang pernah menghormati nenek Bo dengan menyajikan teh. Sekarang kau tahu betapa baiknya ibu padamu kan? Bos Wang adalah orang yang susah dicari. Lintang beritahu, asal kau menikah dengan Bos Wang tidak hanya akan memberimu mas kawin 1 juta, tapi juga akan memperkenalkanku kepada nenek Bo dan Yuan Ye. Nanti, aku bisa menikah dengan Yuan Ye. Bisa masuk keluarga Bo. Menjadi nyonya keluarga Bo. Itu baru yang namanya istri triliunan. Ternyata begini keadaannya. Aku juga adalah anak kandungmu. Tapi kau hanya memanfaatkanku sebagai batu loncatan. Ibu, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Tang, ikut ibu sekarang. Aku tidak mau. Kalian, berhenti. Kalian berani mengganggu aku dan menantuku? Aku akan telepon cucu sekarang. Halo, Nek. Cucu, cepat ke sini. Aku dan istriku diganggu orang. Jack. Nenek dan pengantin barumu. Sekarang ada di mana? Kami ada di Hotel Shuxiang. Baik, aku segera ke sana. Siapkan mobil. Aku sudah menelepon. Cucu, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Ajal kalian sudah dekat. Dasar nenek tua bangka. Aku sangat takut. Cucumu itu cuma sampah masyarakat. Siapa yang takut? Datangnya pas sekali. Kita bisa lihat si sampah itu, wajahnya seperti apa. Mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Bos Wang? Dia datang. Paling-paling cuma bisa bersujud minta maaf ke Bos Wang. Cucu menantu, Jean engagement mereka. Nanti saat suamimu datang, dia akan mengajar mereka. Nek, terakhir kali aku tidak bertemu suamiku. Kali ini, benarkah aku bisa bertemu dengannya? Bisa. Nanti, kalian akan bertemu. Jack. Terakhir kali tidak ketemu. Pengantin barumu. Kali ini, akhirnya bisa ketemu. Berani beraninya mengganggu nenek. Aku ingin lihat siapa yang mati. Pak Swan. Pak Xuan, kenapa Bapak datang? Nenek. Nenek, kenapa? Nenek, aku antar nenek ke rumah sakit. Jangan pergi. Biarkan si tua bangka ini mati di sini. Kami belum ketemu. Suami sampahmu di mana? Kalian semua minggir. Jack, nenek dan si Penggontin Kesil. Sebenarnya ada di mana sih? Pak Swan. Ibu hamil. Kenapa kamu di sini? PAK Swan. Pak Swan, aku mohon, tolong selamatkan nenekku. Nenekku sakit. Orang-orang ini nggak ngizinin aku. Antar dia ke rumah sakit. Aku mohon tolong selamatkan dia. Nenekmu. PAK Swan. Lintang menikah dengan seorang sampah. Yaitu nenek si sampah itu. Nenekku benar-benar nggak bisa nunggu lagi. Aku mohon tolong selamatkan dia. Kamu sudah bercerai dengan suamimu? APA. Mau bantu? Bisa saja. Tapi kamu harus. Pak Swan. Aku tidak bisa bercerai. Suami brengsek macam itu, masih saja kau pertahankan? Kalau hari ini kau tidak bercerai darinya, aku tidak akan membantumu. Nenek tidak bisa menunggu lagi. Baiklah. Pak Xian, aku setuju. Aku akan bercerai darinya. Tolong bantu saya.
Tapi aku harus melihat akta cerai kalian. Aku perenggakin kau. Kalau kau berani membohongiku, suamimu akan kulempar ke laut, jadi makanan hiu. Pergi. Kakakku bilang, dia tidak mau melihat kalian. Pergi. Kak, tunggu aku. Nek, aku bisa membawamu ke rumah sakit sekarang. Bagaimana Lintang? Bisa kenal Pak Xuan? Aku juga tidak tahu. Nenekmu sudah baik-baik saja. Tenang saja. Nek Siakerla, kamu baik-baik saja. Tadi benar-benar membuatku ketakutan. Nek, aku bertemu seseorang. Dia memaksaku untuk bercerai dengan suamiku. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Aku tidak berani melawannya. Sekarang aku harus pergi ke kantor catatan sipil. Maafkan aku. Cucu, cepat kemari. Nek, kenapa ini? Kenapa sampai ke rumah sakit? Cucu, kamu cepat pergi ke kantor catatan sipil. Pengantin kecil itu sekarang ada di kantor catatan sipil. Dia lagi ngapain di sana? Nenek, jangan panik. Ceritanya pelan-pelan. Dongaria. Dia ketemu seseorang. Orang itu maksa banget. Dia suri sama kamu. Apa? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Orang ini sungguh aneh. Masa memaksa orang untuk bercerai? Cucu, cepat ke kantor catatan sipil. Kamu harus lindungi menantuku ini. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kantor catatan sipil. Aku mau. Aku mau cerai sama kamu. Apa orang itu yang memaksamu? Sayang. Orang itu galak banget. Aku takut. Walaupun aku nggak suka pengganting Kessel ini dan memang mau cerai juga, tapi berani mengancam dia, memaksanya cerai sama aku. Kayaknya orang ini udah mau mati aja. Kamu sekarang tunggu aku di kantor catatan sipil. Aku segera ke sana. Cucu, kamu harus bawa pulang menantuku itu. Ya. Oh iya, kalau kamu ketemu si Yong Mek saja sore, si aneh itu. Bagus sekali. Suamiku akan datang. Aku tidak perlu takut lagi pada Suan Ye. Kak, Verani memaksa Penggantin Kesil untuk bercerai denganmu. Orang seperti itu baru pertama kali kulihat. Memangnya orang macam apa sih? Belakangan ini, aku benar-benar bertemu dengan berbagai macam orang. Suami bajingan dari ibu hamil kecil itu, yang memaksa pengganting Kessel, dan aneh yang bercerai denganku. Belakangan ini kok banyak sekali orang yang cari mati. Kak, kamu bersin lagi. Apa ada orang yang sedang memakimu lagi? 2 kali sebelumnya, kamu tidak berhasil bertemu dengan Penggantin Kesilmu. Kali ini, akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Kamu sangat tertarik padanya? Bukan juga. Aku cuma ingin melihat siapa orang yang nekat dan merenggut keperawananmu. Sekalian melihat siapa orang aneh itu. Shen Yi Tuanbo. Kita sudah sampai di kantor catatan sipil. Suamiku datang. Sayang. Kamu? Adik. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu yang memaksaku untuk bercerai dengan suamiku? Memaksa? Aku memaksamu untuk bercerai dengan suamimu? Adik, jangan. Tidak tahu terima kasih, ya? Aku sedang menyelamatkanmu. Menyelamatkan anak di dalam kandunganmu. Tidak. Aku tidak mau bercerai dengan suamiku. Puan Suan, lepaskan aku. Kenapa tidak mau bercerai dengan suamimu? Aku memang tidak mau bercerai dengan suamiku. Jangan kau lempar dia ke laut untuk dimakan hiu. Begitu melindunginya. Berarti kamu menyukainya? Aku menyukai suamiku. Kamu malah menyukai seorang bajingan? Tuan Xuan, jangan bicara begitu tentangnya. Dia tidak mengganggumu. Lepaskan aku. Adik. Kalau begitu, apa kamu mau? Ganti suami?
Suami baru APA? Misalnya, aku. Tuan Suan jangan. Adik. Sekarang aku akan memberikan satu pilihan padamu. Kamu mau memilih si bajingan itu sebagai suami. Kamu mau jadi suamiku? Xianye, aku tahu kamu punya kekuasaan dan kekayaan. Tapi tolong jaga sikapmu. Aku hanya suka suamiku. Aku hanya ingin suamiku. Wanita hamil kecil, apa kamu buta? Apa kamu tahu ada berapa banyak wanita yang suka padaku? Kamu sebenarnya kenapa tidak memilihku? Aku hanya ingin dengan suamiku. Dan aku, bayi di perutku. Selamanya bersama. Kyak. Wanita hamil kecil itu, kenapa kabur? Aku sebenarnya mana yang tidak sebanding dengan suaminya. Kak, kamu cemburu. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Pengantin kecil itu bagaimana? Dia pergi kemana? Tidak tahu. Suami kenapa? Belum datang. Aku akan telepon suamiku. Hello, Bulletin. Kenapa kamu menelepon aku? Lintang, cepat datang ke keluargaku. Itu bukan rumahku. Aku tidak akan pulang. Guci abu nenekmu ada padaku. Kalau kamu tidak datang, aku akan membuang guci abu nenekmu ke selokan kotor. Jangan sentuh ke si abu nenekku. Aku akan pulang sekarang. Sepertinya, pertemuan dengan suamiku harus ditunda. Pengganting Kessel ini sama sekali tidak ada di sini. Ayo, pulang untuk menemui nenek. Cucu, kalian sudah kembali. Mana cucu menantu saya? Tidak ketemu. Nenek. Dia sama sekali tidak ada di kantor catatan sipil. Benar, Nek. Aku dan kakak sudah mencari kemana-mana. Bahkan bayangan orang pun tidak kelihatan. Tidak mungkin. Cucu menantu saya pergi ke kantor catatan sipil. Gimana versinya cucu menantu saya? Sial. Cucu menantu saya pasti sudah dibawa keluargaku. Cucu, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan, Nek. Dulu, ketika cucu menantu saya menikah denganmu, karena waktunya terlalu mendesak, tidak ada pesta pernikahan. Itu membuat cucu menantu saya tersakiti. Sekarang, saya menyuruhmu membawa mas kawin yang sangat mahal untuk melamar di keluargaku. Saya akan ikut denganmu untuk menyambut cucu menantu keluarga Bo. Membawa mas kawin yang harganya selangit. Un truc mangeant pu. Pengantin kecil itu. Nenek, aku tidak mau pergi. Kenapa? Karena aku tidak suka pengantin kecil itu. Orang yang kusukai adalah... Aduh, dadaku sakit sekali. Aduh, mengapa hidupku sengsara sekali? Kenapa aku punya cucu seperti ini, sama sekali tidak nurut, mau membuatku cepat-cepat menemui kakekmu. Aku pergi. Nah, ini baru cucu yang baik. Cucu yang baik, nenek tidak akan membohongimu. Kalau kau sampai di keluargaku dan bertemu dengan Penggantin Kisilmu itu, kau pasti akan jatuh cinta padanya. Kyak, kamu benar-benar mau menjemput pengantin kecil itu? Lalu bagaimana dengan ibu hamil kecil itu? Ibu hamil kecil itu hanya suka pada suaminya. Dia tidak suka padaku. Jadi, hubunganku dengannya sudah berakhir. Tapi, kau sendiri juga tidak suka pengantin kecil itu. Yang penting nenek suka padanya. Dia suka uang. Aku punya banyak uang. Asalkan dia bisa membuat nenek senang. Ayo pergi. Bagaimana mungkin Lintang kenal dengan Juan Ye? Den Xuan Ye malah melindung inya. Hari ini kalian harus memberikan penjelasan padaku. Pasti Lintang yang menggoda Xianye. Tak disangka orang ini, dengan perut besar, masih saja tidak tenang. Ebiu, Xuanye adalah milikku. Pepak Wang Euro, sebentar lagi Lintang akan kembali. Aku pasti akan menghukumnya dengan baik. Ebiu, di mana guci abu nenek? Kembalikan guci abu nenek padaku. Ebiu, kenapa kau memukulku? Menikahi orang tak berguna. Hamil anak haram.
Kau masih saja menggoda Xuan Ye. Kau jelas tahu Euro suka pada Nuan Ye. Kau masih dengan adikmu, merebut pria. Kenapa kau begitu jahat? Lin Tang, kau hanya barang bekas. Dan lagi hamil anak. Xuan Ye tidak akan tertarik padamu. Kau harus menikah denganku. Aku tidak akan menikahimu. Kembalikan guci abu nenek padaku. Kau. Ibu, ada masalah. Apa yang terjadi? Ini kabar baik yang sangat besar. Xuan Ye membawa mahar dengan harga selangit. Untuk melamar, Xuan Ye akan secara resmi menikahi menantu keluarga Bo yang bernilai miliaran. Benarkah? Euro, kau dengar? Xuan Ye membawa mahar dengan harga selangit untuk menikahimu sebagai Tuan Kuan pasti jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Bagus sekali. Aku akan menjadi menantu triliuner, menjadi Nyonya Bo. Wah, Euro, kamu memang putri yang baik. Sungguh membanggakan. Hei, Nona Gu. Aku memang tidak salah menilai dirimu. Selamat ya. Terima kasih atas bimbingan Bapak Wang. Nyonya, kali ini, Ibu Tua Bo datang bersama Tuan Xuan untuk menjemput menantu triliuner, keluarga Bo. Ibu Tua Bo dan Tuan Xuan datang bersama. Hang. Ini menunjukkan betapa keluarga Bo menghargai diriku. Terakhir kali kami tidak bertemu Ibu Tua Bo. Tak disangka Ibu Tua Bo sangat menyukai Euro kami. Diam saja ngapain? Cepat siapkan gaun pengantin untuk Euro. Segera menikah. Selain itu, telepon. Beritahu semua kerabat dan teman. Suruh mereka semua datang. Wah, keluarga Gu kami langsung melesat ke puncak. Aduh. Bagus. Wah, Euro. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu adalah pengantin tercantik. Tentu saja, Euro kami segera akan menikah dengan Zhang Toko besar Buddha, Tuan Xuan. Itu adalah menantu triliuner keluarga Bo. Sebelumnya aku sudah yakin pada Euro. Setelah Euro jadi Nyonya Bo, maka seluruh kota Ye akan diatur oleh Euro. Mei Juan, Jian Hua, Euro begitu sukses. Kedepannya harus sering-sering bantu kami ya. Pasti. Tentu tidak akan melupakan kalian. Hahaha. Ibio, bisa kembalikan guci abu nenek padaku? Low. Ini bukan Lintang yang dari kecil bersama nenek. Besar di desa? Ya dia menikah dengan pria miskin. Anakku bukan boneka imut. Jangan berani-berani mengatai anakku. Lin Tang, memangnya kalau kamu menggoda Tuan Xuan bakal gimana? Dia nggak mungkin tertarik sama wanita hamil. Orang yang disukai Tuan Xuan itu aku. Sekarang malu kan? Kenapa? Lihat Euro pakai gaun pengantin. Mau dinikahkan sama Tuan Xuan. Jadi menantu keluarga Bo yang bernilai triliunan. Dengki sampai mata merah. Ya? Wahahaha. Apa? Lintang masih mau menggoda Tuan Xuan? Ini leluhur terbesar. Tuan Xuan pun dia berani angan-angan. Lintang ini nggak tahu nikah sama si miskin mana. Kurasa si miskin itu tua, jelek, dan miskin. Pasti malu keluar ketemu orang. Banda, bisa kembalikan guci abu nenek kepada saya? Mahar termahal sudah tiba. Mahar termahal, mahkota pengantin dan jubah merah. Mutiara malam batu kristal es, 1 buah. Gelang giok hijau kekaisaran, sepasang. Mas kawin 1 miliar. Astaga. Budget Tuan Xuan bertindak. Langsung tahu kelasnya. Mahar termahal yang luar biasa mewah ini. Baru pertama kali aku lihat. Permata langka, mutiara dan giok, mas kawin 1 miliar. Hari ini benar-benar dapat pelajaran. Yura, benar-benar jadi menantu triliunan. Tentu saja. Banda. Bersin gak sih kamu, Lin Tang? Apa kamu mau mengacaukan pernikahan Euro? Ayo, tangkap dia. Banda. Aku nggak mau mengacaukan pernikahan. Aku cuma mau guci abu nenek. Kasih ke aku langsung pergi. Kak, Nenek. Kita sudah sampai. Bagus, akhirnya aku bisa bertemu menantu perempuanku. Cucuku, masuklah. Cucu, cepat masuk. Kak, hubunganmu dengan wanita hamil itu sudah berakhir. Siapa tahu pengantin kita ini Memberikan kejutan. Cepat masuk. Bawa Lin Tang ke kamar. Jangan biarkan dia merusak pernikahan. Ibio, lepaskan aku. Ibio, Bapak Wang. Hari ini,
Lintang adalah milikmu. Anakku, Yura, bisa menjadi Nyonya Bo. Semua berkat bantuanmu. Sebagai ungkapan terima kasih, hari ini biarkan Bapak merasakan jadi pengantin pria lebih dulu. Kau cukup paham. Terima kasih. Tuan Chuan sudah datang. Euro, Tuan Xian datang untuk menjemputmu. Cepat pergi. Tuan Xian, Kaulah penggantin kilatku. pernikahan kilat? Tuan Xian, apa maksudnya pengantin kilat? Hahaha, Tuan Xian. Putri kami, Yuro, dialah pengantinmu. Euro. Cepat serahkan tanganmu kepada Tuan Chuan. Hahaha. Tunggu dulu. Siapa? Siapa yang bicara? Nenek Bo sudah tiba. Terakhir kali tidak bisa bertemu, Nenek Bo. Kali ini akhirnya bisa bertemu. Euro. Katanya Tuan Chuan ini adalah orang yang sangat berbakti. Kalau kamu bisa mengambil hati Nenek Bo, kursi menantu keluarga Bo yang bernilai triliunan pasti jadi milikmu. Tenang saja, ayah ibu, Nenek Bo pasti akan menyukaiku. Nenek Bo. Nenek tua bangka. Nenek tua bangka, kamu mau apa ke sini? Hari ini adalah hari bahagia, aku dan Tuan Xuan. Cepat pergi, jangan kotori tempatku. Diam. Tuan Bo. Templok dia. Tahu ini siapa? Ini adalah Nenek Bo. APA? Nenek, Ini cucu saya. Saya adalah Nyonya Bo. Tidak mungkin, bagaimana bisa begini? Kikinya, ternyata bukan si miskin, tapi Master Xuan, sang Buddha hidup. Dia ternyata benar-benar Nyonya Bo. Cucu. Waktu itu, mereka berempat itulah di restoran Shu Siang yang mengganggu saya dan istrimu. Hampir saja mereka membunuhku. cari mati. Nyonya Bo. Ampun. Nyonya Bo. Waktu itu semua cuma salah paham. Maafkan kami. Iya, Nyonya Bo. Apa yang terjadi? Bukannya Nyonya Bo dan Master Xian mau menikahi Gu Yuro? Bukannya Gu Yuro yang mau masuk ke keluarga Bo, jadi menantu triliunan? Berlagak sok akrab yang mau dinikahi cucuku. Bukan Gu Yuro. Yang mau dinikahi cucuku adalah menantu perempuanku. Menantu triliunan keluarga Bo. Mungkinkah Nyonya Bo dan Master Xian yang mau dinikahi adalah Lintang? Astaga. Menantuku yang mana? Cepat serahkan menantuku kepadaku. Hari ini, aku dan cucuku membawa mas kawin yang tak ternilai. Un truc j'en puis. Menantu triliunan keluarga Bo. Ternyata Master Xuan mau menikahi Lintang. Lintang menikah bukan dengan si miskin. Lintang menikah dengan Master Xuan. Ternyata Lintang. Cepat katakan. Di mana menantu perempuanku? Katakan, kamu menyembunyikan istri kilat kakakku. Di mana? Kalau masih diam, kalian jangan harap bisa bicara lagi. Aku. Direktur Wang, apa maksudmu? Jangan mendekat. Lintang. Hari ini kau jadi milikku. Hahaha. Aku sedang hamil besar. Kamu si imut ini. Hahaha. Aduh. Ibumu sudah menyerahkanmu kepadaku. Jangan melawan lagi. Ibio, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Aku juga anakmu. Tidak. Aku berdarah. Perutku sakit sekali. Aku mau melahirkan. Yang ada di perutmu itu cuma mainan lucu. Hahaha. Menuruti saja keinginanku. Aduh. Hahaha. Hahaha. Sayang. Cepat selamatkan aku. Selamatkan anak kita. Sayang. Jangan pikirkan, suamimu yang pengecut itu, dia tidak akan datang. Sayang. Kamu di mana? Aku benar-benar mau melahirkan. Cucu menantuku di mana sih? Jangan sampai Nenek Bo dan Tuan Xian menemukan Lintang. Tinggal tunggu sebentar lagi, Lintang akan jadi milik Bos Wang. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, Lintang juga jangan harap bisa. Nenek Bo, cucu menantu Anda tidak ada di sini. Iya, Nenek Bo.
Lihat, semua orang di sini sudah berkumpul. Cucu menantu Anda itu. Sama sekali belum pernah datang ke sini. Kalau sampai Nenek Bo dan tuan-tuan tahu hal-hal yang kulakukan pada Lintang, aku pasti tamat. Nenek Bo, Anda salah tempat. Cucu menantu Anda tidak ada di sini. Kalian benar-benar tidak melihat cucu menantuku? Sepertinya, cucu menantuku tidak ada di keluargaku. Nenek, karena dia tidak ada di sini, mari kita pergi. Ayo pergi. Suamai. Suamai, tolong aku. Ada yang memanggilku. Itu cucu menantuku. Dia di sana. Cucu, tendang pintunya cepat. Cucu menantuku ada di dalam. Jangan. Tuan Kuan, jangan. Cucu, cepat. Ibu hamil. Xuan Ye, kamu kok datang? Kamu ngapain sama dia? Aku. Ibu hamil. Xuan Ye, jangan sampai kamu dibohongi sama dia. Dia sudah punya suami, suaminya cuma orang miskin. Kamu kenapa ini? Perutku sakit banget. Aku mau melahirkan. Mau melahirkan. Cucu menantu. Cucu menantu. Nenek. Nenek, perutku sakit sekali. Ibuku menyerahkan aku kepada bos Wang itu. Aku sangat takut. Jangan takut, jangan takut. Nenek sudah datang, suamimu juga sudah datang. Nenek, bilang apa? Suami dari ibu hamil kecil ini adalah kakakku. Cucu, lihat apa sih? Kamu senang sampai linglung. Ya, dia adalah pengantin kilatmu. Pengantin kilatmu. Bahkan sudah mengandung. Si hamil kecil itu ternyata adalah pengantin nikah kilatku. Aku ternyata adalah suaminya si hamil kecil. Cepat, bawa ke rumah sakit. Oh. APA? Suami miskin Lintang adalah Tuan Yuan? Kamu buta ya, menantuku. Adalah menantu triliunan keluarga Bo. Yang dikandungnya adalah cucu triliunan keluarga Bo. Bersiaplah mati. Tuan Xuan, ampunilah. Tuan Xuan. Keluarga Bo memutuskan semua kerja sama denganmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi di Jiangcheng. Hancur, hancur. Sekarang benar-benar hancur. Tuan Xian, aku ini ibunya Tang Tang. Ampunilah aku. Jangan nodai kata, ibu, kamu tidak pantas. Menantuku tidak butuh ibu sepertimu. Mulai sekarang, kami akan menggantikanmu untuk menyayangi menantuku. Sejak kecil, kamu sudah membuang menantuku ke desa. Hei, orang-orang, bungkus mereka, buang ke desa. Biarkan sisa hidup mereka bertobat dengan baik di desa. Jangan, aku tidak mau ke desa. Nenek Bo, ampunilah kami. Pergi. Akibat perbuatan sendiri, tak bisa diselamatkan. Memempenta. Tenang, tenang. Menantu, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Aku di luar sini. Aku di luar sini. Tuan Xuan, mohon tunggu. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati menantuku. Kak. Ternyata suami si ibu hamil itu adalah kamu. Gak heran kalau dulu kamu terus-terusan bersin. Ternyata kamu sendiri yang mengutuk diri sendiri. Waktu itu kamu yang memberi obat padaku. Bukannya kamu yang menempatkan si ibu hamil itu di kamarku? Kak, ngomong apa sih? Kamu salah paham. Maksudnya APA? Waktu itu aku memang mencari seorang wanita. Tapi wanita itu adalah supermodel Zhao Zizi. Si ibu hamil itu kan kurir pengantar makanan. Tang Tang di mana? Dangga dia sudah melahirkan. Bagaimana keadaannya? Kenapa kamu bilang kamu adalah suami Tang Tang? Lintang adalah istriku. Kedepannya, jauhi istriku. Ternyata kamulah suami Tang Tang. Gimana sih caramu jadi suami Tang Tang? Perutnya sudah sebesar itu. Kenapa kamu biarkan dia sendirian? Kak. Kamu tahu nggak di sekolah dia dihina sampai seberapa? Saat roti kukus 6 sen pun tidak mampu dibeli. Kamu ada di mana? Saat dia bunting-bunting mengantar pesanan makanan. Kamu ada di mana lagi? Aku dan Tang Tang tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku menganggapnya seperti adik kandungku sendiri.
Ayah Tang-Tang sudah lama sekali meninggal karena kecelakaan mobil. Belum sempat dikuburkan. Ibunya sudah menikah lagi dan mengirimnya ke desa. Begitulah Tang-Tang, hidup saling bergantung dengan neneknya, hingga tumbuh besar. Sebenarnya Tang-Tang sangat berbakat. Dia bisa berdiri di panggung yang lebih besar. Tapi neneknya sakit lagi, dan demi biaya pengobatannya, Dia mengorbankan mimpinya. mengorbankan hidupnya. Tak pernah sekalipun. Nasib memihaknya. Cucu menantu saya. Kasihan sekali. Susah sekali hidupnya. Dia baru mau menikah denganmu, karena biaya pengobatan neneknya. Demi itulah dia menikah denganmu. Jadi Penggontin Kila. Nek, maksud nenek, Lintang menikah denganku, karena biaya pengobatan neneknya? Memangnya kenapa? Masa iya dia cuma mau uangmu? Aku salah. Aku salah menilainya. Sudah lahir, sudah lahir. Sudah lahir, sudah lahir. Mana menantuku? Istriku di mana? Tuan Xuan, Nenek Bo, jangan kalian gugup. Ibu Bo melahirkan dengan selamat. Beliau melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Aduh, bagus sekali. Hahaha. Keluarga Bo kami, selama ini hanya punya satu keturunan. Sekarang ini, mendapatkan sepasang anak kembar. Sungguh leluhur kita memberkati. Leluhur kita sungguh memberkati. Pahlawan besar keluarga Bo kami, sudah keluar. Menantu, kamu sudah bangun? Nenek. Bayiku? Bayiku di mana? Tang-Tang. Bayinya di sini. Tang-Tang. Sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Xian Ye. Xuan Ye, kenapa kamu datang? Menantu, jangan takut, jangan takut. Nenek, dia itu. Dia bilang kalau aku tidak cerai dari suamiku, dia akan melemparkan suamiku ke laut untuk dimakan hiu. Apa? Dasar anak kurang ajar. Apa kamu sudah gila? Menantu, dia itu suamimu. Suamimu itu adalah miliarder sekaligus tokoh Buddha terkemuka. Book Xuanz. Kamu adalah suamiku yang koma. Tang-Tang. Kamu adalah pengantin kecilku yang menikah kilat. Selamat datang pulang, Ibu. Cucu menantu. Kedua orang ini adalah perawat bayi profesional yang sudah berpengalaman. Perawat bayi terbaik. Halo, Ibu. Kedua orang ini khusus untuk merawatmu. Yang satu ini untuk mengurus kebutuhan sehari-harimu. Yang satu ini untuk merawat pemulihan pasca melahirkanmu dan membentuk tubuhmu. Halo, Ibu. Nenek, aku tidak butuh semua ini. Bocah baik, sekarang kamu sedang dalam masa nifas, butuh dirawat. Lagi pula, sekarang kamu adalah Nyonya Bo. Adalah nyonya rumah di keluarga ini. Ingat ya, mulai sekarang harus merawat ibu dengan baik. Tuan Muda. Dan juga nona kecil kita. Ya. Avec cucu menantu. Ini adalah kamar kamu dan cucu. Nenek. Aku dan Tuan Xuan harus tidur bersama? Tentu saja. Kalian kan suami istri. Cucu menantu, istirahat lebih awal ya. Nenek. Istirahat lebih awal. Tuan Xian. Takut sama aku? Tidak. Kalau begitu, kenapa masih memanggilku Tuan Xian? Harusnya ganti panggilan, kan? Suamai. Maaf, Tang-Tang. Ini salahku. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dan memperlakukan bayi kita dengan baik. Aku baru saja melahirkan.
Masih dalam masa nifas. Aku tahu. Kamu anggap aku seperti apa? Ah, Kalau begitu kamu, aku cuma ingin. Sayang, masa nifas, paling tidak bisa cium kan? aku juga tidak tahu. Seharusnya boleh, ya? Aku cuma ingin cium pelan-pelan. Menant tu péremption. Bocah nakal, kamu lagi ngapain sih? Kamu mau apa sih? Menantuku masih dalam masa nifas. Dasar bejat, sekalipun kamu sudah nggak tahan, harus tahan juga. Aku nggak kok, Nek. Kami keluar sana. Selama menantuku masih nifas, kamu tidur di ruang baca saja. Nek, aku beneran nggak. Pergi. Dazar. Menant tu. Nanti kalau si bocah nakal itu lagi nakalin kamu, kamu bilang ke nenek. Nenek akan surja. Disuruh berlutut di atas durian. Terima kasih, Nek. Ngapain bilang terima kasih? Kita kan satu keluarga. Nanti ada nenek, ada suamimu yang akan menyayangimu dengan baik. Nek. Aduh, sayangku. Oh, Nek. Semai. Beberapa hari lagi, aku mau balik ke sekolah. Aduh, menantu, istirahat dulu beberapa hari lagi. Ayah, nanti aku antar kamu. Sekarang aku udah pulih banget. Kak, Ratu Jiang udah balik ke Indonesia. Oh, aku tahu. Nek, Teng. Aku ke kantor dulu. Aduh, memangnya ada urusan mendesak apa di kantor? Sampai buru-buru banget perginya, makanannya belum habis. Nek, nanti aku kirimkan sup ke kantornya. Makan dulu. Makan yang banyak, ya. Cinta pertama Rizuan kita, Ratu Jiang udah balik. Ye Xuan langsung buru-buru ke sana. Sekarang dia lagi sama Ratu Jiang, di dalam kantor. Xuande, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Zhang Li, kamu pergi selama 2 tahun. Sekarang sudah memenangkan Golden Melody Award. Dan menjadi diva. Sayang, kamu buru-buru datang ke sini hanya untuk bertemu Jiang Li? Inikah yang dicari Xuanze, penggantiin kilat itu? Xuanze, aduh. Dia adalah pengantin kilat yang dihabiskan 500.000 oleh Nenek Bo untuk Master Xuan. Master Xuan sebenarnya tidak menyukainya. Dia sih hanya beruntung saja. Sekali malam langsung hamil, naik jabatan lewat kandungan. Dibandingkan dengan Diva Jiang yang bersinar, dia sangat biasa saja. Sekarang sang pujaan hati Master Xuan, Diva Jiang, sudah kembali. Dia akan kembali ke wujud aslinya. Maaf ya, kakiku ini hanya untuk istriku duduk. Kalau tidak, dia akan sembuh. Zhang Li, kakakku sekarang sudah menikah. Dia sudah punya istri. Xuanze, kalau begitu, mari kita bicara kerjasama. Zhang Li, perusahaan Bo kami selalu mencari suara yang bagus. Dulu kamu ikut kompetisi penyanyi, langsung meledak. Sekarang jadi diva terhormat. Pasti pilihan utama kakakku. Tidak. Dulu ada satu suara lagi, bersih dan merdu. Suara itulah yang selama ini selalu. Kak, Yang Camus Maxuditu. Star. Betul. Star ini bukan orang sembarangan. Dulu, dengan suaranya yang jene dan merdu, dia bahkan mengalahkan Kak Jiang Li. Saat semua orang mengira dia akan ikut kompetisi penyanyi, dia tiba-tiba mengundurkan diri. Sejak saat itu, dia menghilang tanpa jejak. Selama ini aku terus mencarinya. Sayangnya tidak ketemu. Ternyata Bu Xuanze selama ini mencari star. Jangan cari lagi. Dulu aku sudah
menyuruh orang memberinya uang untuk pergi. Kyak. Star itu sudah hilang. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Kak Jiangli? Besok, grup Bo akan mengadakan pesta. Nanti akan diumumkan secara resmi. Kerja sama denganmu. Xuanzi. Semoga kaya zamannya langka. Tang Tang. Sulin, kok kamu datang? Aku kerja di grup Bo. Kamu kenapa? APADI Kelu Agabo. Kamu diperlakukan tidak adil? Tidak. Nenek dan suamiku sangat baik padaku. Aku sudah dengar. Cinta pertama Ye Yuan. Ratu Jiang sudah pulang ke Indonesia. Tang Tang. Tidak. Aku harus memanggilmu Star. Kalau dulu kamu tidak mengundurkan diri, sekarang yang jadi ratu pasti kamu. Bo, aku mau ikut kompetisi penyanyi. Impianku. Jangan pergi. Ada yang nawar 100.000 yuan, agar kamu mundur. Aku tidak mau mundur. Kamu, nenekmu sakit butuh biaya banyak. Uang 100.000 yuan ini bisa menyelamatkan nyawanya. Kamu mau tidak? Mengejar mimpi itu urusan orang kaya. Kamu ini cuma gadis desa. Hanya karena bisa nyanyi sedikit, sudah mau naik panggung besar. Bintang dan lautan, bukan milikmu. Yang ada hanyalah kehidupan papasan ini. Pergi gali, ubi di kebun. Tang Tang. Ini, ambil. Kamu masih ingat nenek bagaimana dia meninggal? Aku sudah mengumpulkan uangnya. Tapi nenek minum obatnya. Dia bilang dia nggak mau diobati lagi. Dia nggak mau jadi beban buat aku. Nenekmu enggak mau jadi beban buatmu. Dia mau kamu jadi bintang paling terang di panggung. Dia mau kamu jadi Superstar DI. hidupmu sendiri. Tang Tang. Kejarlah mimpimu. Sayang, kamu mau apa? Sayang, sekarang kamu sudah lepas masa nifas. Suami Bo balik tidur di kamar. Sayang. Sayang, kamu wangi banget. Lepasin aku. Sayang, kamu nggak kangen sama suami? Enggak mau suami balik tidur di kamar? Aku. Sayang. Aku pengen banget ngecup kamu. Kamu ini. Ini apaan sih? Bayinya nangis. Nenek, aku yang lihat bayinya. Maintenant tu perrompion. Kamu istirahat saja lebih awal. Suruh suamimu saja yang lihat. Avec. Ayo pergi. Cepat keluar. Nenek, apa kamu sengaja? Kamu masih belum sadar? Istrimu sedang sedih. Ada apa dengan Tang Tang? Dazaranek Bondel. Itu harusnya kamu tanya pada dirimu sendiri. Hari ini istrimu mengantarmu. Subsanta, sesudah pulang, langsung jadi murung. Tang Tang pergi ke kantor? Sepertinya dia kesal di kantor. Maintenant tu perrompion cul. Sejak kecil hidup di desa bersama nenek. Badon kisil, sering dijahili orang. Sekarang kesal tapi diam saja. Kasihan sekali, kasihan banget. Kamu sebagai suaminya, harusnya membelanya. Jadi sandarannya, selamanya. Aku paham, Nek. Besok di pesta, aku sudah siapkan lamaran yang megah. Nah, gitu dong. Maintenant tu perrompion.
Ini gaun yang disiapkan suamimu untukmu. Gon? Y. Cepat ganti, nanti supir akan mengantarmu ke pesta. Ratu Jiang, hari ini Tuan Zuan mengadakan pesta untukmu. Sungguh megah sekali. Ratu Jiang adalah cinta pertama Tuan Zuan. Dialah wanita yang paling dicintai Tuan Xuan. Cantik sekali. Kenapa dia datang? Sungguh memalukan diri sendiri. Kamu adalah pengantin kilat yang dinikahi Xuanze dengan 500.000 rupiah. Kamu adalah Xuande dengan biaya 500 juta rupiah menikahi pengantin kilat. Aku. Zelirak Xuanze semakin buruk ya. Bagaimana bisa tertarik dengan orang biasa sepertimu? Ratu Jiang kami memang sejak lahir memiliki suara yang sangat bagus, sekarang bahkan memiliki jutaan penggemar. Super diva. Dia apa haknya untuk dibandingkan dengan Ratu Jiang? Dia cuma beruntung di perutnya. Hamil anak Xuan Ye langsung melesat ke atas. Terkadang keberuntungan di perut juga bisa dianggap sebagai kemampuan. Ini adalah Xuande yang siapkan pesta untukku. Kamu mau apa di sini? Dia sih pasti datang untuk menjentip Xian Yikira, memperhatikan Ratu Jiang. Aku juga tidak tahu, suamiku. Suruh aku datang beauty PA. Ratu Jiang, sebentar lagi, Xuan Ye sudah menyiapkan lamaran yang megah. Dia nanti akan melamar. Benarkah? Xuan Ye sudah menikahi. Perempuan ini pasti tidak akan melamarnya. Tuan Ye pasti akan melamar Ratu Jiang. Kalau begitu, Ratu Jiang kita akan menjadi Chonyabo. Benarkah seperti itu? Linteng, kamu dengar? Kamu dan Xuande cuma kebetulan. Orang yang dia sukai bukan kamu. Orang yang dia cintai adalah aku. Jangan carry malu di sini. Ratu Jiang kita sudah pulang ke Indonesia. Kamu sudah tidak berguna. Cepat pergi dari sini. Sejak nenek sakit, aku tidak pernah bernyanyi lagi. Kamu, mengejar mimpi itu urusan orang kaya. Aku tidak mau menjadi bebon tonton. Tang Tang. Jadilah superstar dalam hidupmu sendiri. Halo semuanya, aku adalah kontestan nomor 04. Star. Dengarkan suaraku. Kamu akan menemukan perbedaannya. Jenny de Tong. Xuanze, kamu datang. Di mana Tang-Tang? Kakak, tidak lihat kakak kita? Kenapa begitu dia datang? Langsung cari Lintang? Lintang itu kumasi orang, pengantin kilat yang tidak punya apa-apa. Xuande tidak mungkin tertarik padanya. Xuanze, mari kita bicarakan dulu urusan kerjasama. Kakak, siapa yang sedang bernyanyi? Itu suara yang selama ini kucari. ITU Star. Star. Astaga, mungkinkah dia yang dulu itu? Suara merdu yang sangat populer itu? Star menghilang begitu lama. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Bagaimana mungkin Star? Dulu aku sudah memberinya uang untuk mengusirnya. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Bong. Suara itu sepertinya berasal dari sana.
Sangat merdu. Benar-benar luar biasa merdunya. Swara 99 star. Sungguh tak tergantikan. Lebih merdu daripada nyacian Ratu Qiangli. Star, kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa kamu? Teng Teng. Ya ampun. Bong. Kakak iparku ternyata adalah... Teng Teng. Call a Star. Iya, aku. Kamu tahu nggak? Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarimu. Ternyata pengantin baru kilat ini bukan orang biasa-biasa saja, bukan orang yang tak punya apa-apa. Dia ternyata Star. Di hadapan Star, Ratu Jiang langsung terlihat kalah. Kita boleh saja meragukan karakter orang kaya, tapi sama sekali tidak boleh meragukan selera orang kaya. Dia pasti bukan Star. Kenapa? Padahal dulu dia sudah kubeli dengan uang. Jadi ternyata yang menyuap Ibu Tang Tang dulu adalah kamu. Ini sebenarnya bagaimana? Tang Tang dulu sebenarnya mau ikut kompetisi, tapi Jiang Li ini menyuap Ibu Tang Tang dan memaksa Tang Tang mundur. Kak Zhangli. Dulu Star mundur dari kompetisi. Itu semua ulahmu. Kenapa kamu lakukan ini? Bukan aku. Kalau Star tidak mundur, mana mungkin dia bisa juara pertama? Mana mungkin bisa jadi ratu? Astaga, ternyata Ratu Jiang didapat dengan cara begini. Xuanze, dengarkan penjelasanku. Tak bisa jelaskan lagi. Grup Bo akan membatalkan kerja sama denganmu. Dan bagaimana caramu memaksa Star untuk mundur akan kusebarkan ke media. Gelar ratu ini sudah waktunya kamu lepaskan. Xuanze, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Tuan Xian, bisa mulai lamaran. Xuanze. PHK Xuan, apa kamu mau melamar Jian Tianho? Mau kemana? Kamu mau melamar Jiang Li? Aku kasih kalian ruang. Hamil bikin otak tumpul. Si bodoh kecil. Maksudmu apa? Jiang Li, kalian buta hukum ya? Lintang adalah istriku. Kalau aku melamarmu lagi, itu namanya bigami. Jadi kamu bukan mau melamar aku. Bukan. Pak Xian, jangan-jangan mau melamar Lintang? Tapi, PHK Xuan, bukannya sudah menikah dengan Lintang? Aku memang sudah menikah dengan Lintang, tapi aku masih ingin di hadapan seluruh dunia memberikan istriku lamaran yang megah. Bocah nakal, bagus sekali. Nenek Bo sendiri yang datang. Kamu ini keluar dari Sudimana. Pulang sana ke tempat asalmu. Lintang Gadala, menant tu tues. Jiayong Tela Melayirkan. Dua Kuku Ema Untuk Keluargabo, menant tu Berarga. Camus. Nenek Bo. Tangkap mereka. Keluarkan mereka dari keluarga Bo. Tidak. Jangan, jangan, Nenek. Hari ini hanya peringatan. Aku tidak mau ada yang mengganggu. Menantukulagi. Kalau tidak, nasib mereka akan jadi nasib kalian. Menantu. Nenek yang akan membelamu. Ditambah 2 cucu kecil. Kami semua adalah penopangmu yang kuat. Ternyata Takter akan memperhatikan setiap orang. Jadi, beranilah mengejar mimpimu. Kebahagiaan ada di tikungan berikutnya. Teng Teng. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku pernah berjuang melawan diriku sendiri, juga cemburu pada diriku sendiri. Aku sangat senang bisa menjadi suamimu. Menikahlah denganku. Aku pasti akan sangat mencintaimu. Katakan mau. 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 Aku mau. Wah.
Sayang, aku kira kau akan melamar cinta pertamamu, Jiang Li. Aku dengannya hanya kerja sama. Tidak pernah pacaran. Aku sama sekali tidak suka dia. Kau adalah orang pertama. Dan satu-satunya yang pernah kucintai. Sayang, aku mencintaimu. Kau juga adalah orang pertama yang kucintai. Sayang, aku juga mencintaimu. Ada APA? Sayang, malam ini aku boleh tidur di kamar lagi?